Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kajian ini kita mulai, mari sama-sama kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah atau biografi daripada sahabat mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, dan alhamdulillah kita akan melihat bagaimana keberaniannya, syuja'ah atau keberanian daripada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang bawa buku bisa buka di halaman 102 ya. Jadi kita lihat bagaimana keberaniannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dan Ibnu Athir dalam Asadul Ghabah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala li Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi beliau menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah menceritakan kepada aku. Kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, ma alimtu anna ahadan minal muhajirina hajara illa mukhtafiyan illa Umar bin Khattab. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muhajirin yang berhijrah, ya, kecuali mereka berhijrah secara sembunyi-sembunyi, illa Umar bin Khattab, kecuali Umar bin Khattab. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ya, yang saya ketahui bahwa orang-orang muhajir yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, mereka semua dalam keadaan sembunyi-sembunyi.
Ya, jadi ketika mereka berhijrah, mereka secara tidak terang-terangan, mereka sembunyi-sembunyi. Illa Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidak sembunyi-sembunyi ketika beliau ya sudah hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi beliau terang-terangan hijrahnya. Ya, jadi tidak seperti dengan kaum muslimin lainnya. Beliau katakan, fa innahu lamma hamma bil hijrati taqallada sayfahu. Kata beliau, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah bertekad untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, taqallada sayfahu, maka beliau pun mengikatkan pedangnya. Ya, biasanya kalau pedang itu kan diikatkan di pinggang, ya. Jadi ketika beliau hendak berhijrah, beliau ikatkan pedang di pinggangnya, wa tanakkaba qausahu. Kemudian beliau menggendong tempat panahnya. Ya, jadi tempat busur panah yang dipakai, tempatnya busur panah itu digendong sama beliau. Jadi pedangnya ditaruh di pinggangnya, diikat di pinggangnya, kemudian tempat anak panahnya itu digendong. Ya, kemudian wantada fi yadihi ashuman. Kemudian beliau menggenggam di tangannya anak panah. Ya, jadi kita bisa bayangin ya, pedang ditaruh di pinggang, kemudian tempat anak panah ditaruh di punggung itu di belakang, ya. Kemudian beliau menggenggam anak panahnya, ya. Wa madha qibal Ka'bah. Kemudian beliau langsung menuju ke Ka'bah, ya. Wal mala'u min Quraisy, ya, bi finaiha. Nah, tatkala itu pembesar Quraisy pada saat itu Abu Jahal and the gang gitu kan, lagi berkumpul di terasnya Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram di Ka'bah pada saat itu. Ya, fatafa bil baiti sab'an mutamakkinan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu cuek aja. Ya, walaupun di situ berkumpul para pembesar Quraisy di terasnya Ka'bah, beliau cuek aja. Beliau langsung menuju ke Ka'bah, lalu kemudian beliau tawaf 7 kali dengan tenang. Ya, thumma ata al-maqam. Kemudian setelah beliau tawaf 7 kali, beliau datang ke makam ke makam Ibrahim, ya, fasalla mutamakkinan. Lalu beliau pun sholat dengan tenang, ya. Tsumma waqafa alal hilaq wahidatan. Kemudian beliau pun mendatangi ya halaqah-halaqah, ya. Jadi misalnya ada 3 orang, 4 orang lagi ngumpul-ngumpul gitu, dia datangi semuanya. Kan situ kan banyak ya. Ada mungkin 3 orang ngumpul, 4 orang ngumpul, kemudian di mana ada lagi gitu. Beliau datangi satu-satu kumpulan tersebut, halaqah-halaqah tersebut, perkumpulan-perkumpulan tersebut, ya, beliau datangi, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, syahatil wujuh, ya. Kata beliau syahatil wujuh. Kata beliau muka-muka yang jelek, ya. Jadi kalau kayak kita mungkin bahasa kasarnya, kalau bahasa gaulnya muka lo pada jelek gitu kan, apalah gitu, mungkin seperti itulah istilahnya, ya. Jadi beliau katakan syahatil wujuh, muka-muka yang jelek, la yurghimullahu illa hadhil ma'atis, ya. Jadi beliau katakan Allah Subhanahu wa taala menghinakan hidung-hidung ini. Jadi dia tunjuk semua satu persatu, ya. Kemudian beliau katakan man arada antaskalahu ummuhu. Barang siapa yang ibunya hendak kehilangan dia, ya, artinya kalau dia seorang bujang, ya, seorang jomblo, ya, beliau katakan siapa yang ibunya hendak kehilangan dia, ya, artinya siapa yang mau meninggal lah gitu istilahnya. Siapa yang mau ibunya kehilangan dia, au yu'tima waladahu, atau siapa yang menghendaki meyatimkan anaknya, ya, au yurmila zaujahu, atau siapa yang hendak membuat istrinya janda, falyalkini wara'a hadzal wadi, maka tunggu saya di balik lembah ini. Laki-laki ya, masya Allah. Jadi beliau katakan siapa yang ibunya, ya, setelah dia hina semua orang-orang yang ngumpul di situ, pembesar-pembesar Quraisy, dia tunjuk satu-satu, dia katakan muka-muka yang jelek gitu kan, semoga Allah menghinakan hidung-hidung ini. Kemudian katakan siapa yang menghendaki ibunya kehilangan dia, siapa yang anaknya hendak menjadi yatim, dan siapa yang mau menjandakan istrinya, tunggu saya di balik lembah. Ya, itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian pada saat itu, ya, tidak ada yang mengikuti beliau kecuali orang-orang lemah,
pada saat itu ya. Ada sekitar 20 orang yang mengikuti beliau, ikut berhijrah pada saat itu. Nah, riwayat ini ya, ini terdapat dalam kitab ini yang tadi saya bacakan. Nah, riwayat ini dikritisi, asar ini dikritisi oleh para ulama ya, bahwa riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Ini sering kita dengar ya, beredar di tengah-tengah masyarakat. Jadi cerita ini biasa kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ya, para ulama mengkritisi asar ini, bahwa asar ini, kisah ini adalah dhaif. Termasuk diantaranya yang mengkritisi adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya. Jadi beliau mendhaifkan asar ini, riwayat ini. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada asar, ada riwayat seperti ini, lalu kita ketahui kedudukannya, bahwa asar ini adalah asar yang lemah ya, asar yang lemah atau tidak kuat ya. Taib. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan ya, ini kita lihat perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada rakyat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Harajtu ma'a Umar bin Khattab ila suq." Ya, jadi Aslam radhiyallahu taala anhu, Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhu menceritakan ya, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya radhiyallahu taala anhu bahwa beliau keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada suatu ketika di pasar ya. Karena ini kebiasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keliling ya, termasuk di pasar-pasar. Ya, jadi beliau berkeliling dengan membawa tongkatnya. Beliau punya beliau punya tongkat ya, dan tongkat beliau ini sangat disegani dan ditakuti oleh masyarakat pada saat itu. Ya, jadi kebiasaan beliau adalah keliling ya, diantaranya keliling ke pasar. Nah, beliau menceritakan bahwa suatu ketika saya keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke pasar ya. Falahikat Umara imra'atun syabah. Maka seorang perempuan muda ya, itu menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi datang menghadap kepada, jadi melihat Umar datang, beliau perempuan tersebut datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqalat, lalu kemudian wanita itu wanita itu curhat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, halaka zauji. Ya, suamiku telah meninggal syahid. Ya, jadi ikut di medan pertempuran ya, maka suaminya menemukan syahidnya. Wataraka sibyatan sigara. Kemudian wanita ini mengatakan bahwa suami saya itu meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Jadi anaknya ini masih kecil-kecil, kasihan gitu ya. Wallahi ma yundijuna qura'a. Ya, kata si wanita muda ini, janda muda ini, beliau katakan mereka belum bisa memasak kaki kambing. Ya, jadi patokannya itu sudah bisa memasak kaki kambing. Kalau misalnya belum bisa memasak kaki kambing itu masih masih pada kecil-kecil. Ya, nah beliau mengatakan bahwa ini anak-anak yang ditinggalkan oleh suami saya ini pada masih kecil-kecil. Mereka itu belum bisa memasak kaki kambing. Wala lahum zar'un wala dar'un. Dan kami tidak punya tanaman yang bisa dimakan. Jadi nggak ada tanamannya. Jadi nggak nanam ya, bukan petani. Ya, bukan petani yang bangsa menanam tanaman lalu kemudian nanti dia akan petik hasilnya. Jadi dia tidak punya tanaman. Ya, wala dar'un, dan dia tidak punya hewan yang bisa diperah susunya. Jadi nggak ada hewan peliharaannya, nggak ada ontanya, nggak ada kambingnya, yang mana nanti bila sudah beranak pinak itu bisa menghasilkan susu. Ya, ini nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Nggak ada tanaman yang bisa diharapkan, juga dia tidak punya hewan yang nantinya bisa diambil susunya, bisa diperah susunya. Ya. Kemudian kata wanita ini, wa khasyitu an ta'kulahum ad-dub'u. Ya, dan aku khawatir ini anak-anakku ini nanti diterkam oleh hewan buas. Ya, wa ana bintu Khufafi bin Ima al-Ghifari. Kemudian beliau memperkenalkan, si wanita ini memperkenalkan bahwa asal Anda tahu ya Amirul Mukminin, bahwa saya adalah putrinya Khufaf bin Ima al-Ghifari. Jadi Khufaf bin Ima al-Ghifari ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanita muda ini adalah putrinya. Ya, jadi beliau memperkenalkan diri kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya adalah putrinya Khufaf bin Ima al-Ghifari." Jadi Khufaf bin Ima al-Ghifari ini adalah merupakan salah seorang sahabat yang ikut pada Sulhul Hudaybiyah. Ya, ikut pada Bai'atur Ridwan. Nah, yang mana ya, ini akan butuh sesi tersendiri. Yang mana
apa namanya Baiatur Ridwan ini kita tahu ya bahwa di situ ada 1000, ada yang mengatakan 1400 sahabat, ada yang mengatakan 1400 sahabat, ada yang mengatakan 1000 ada yang mengatakan 1300, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500 ya. Ini pendapat ya bahwa yang hadir pada Baiatur Ridwan itu ada sekitar jumlahnya sekitar itu 1300 sampai 1600 orang ya. Nah, orang-orang yang ikut pada Baiatur Ridwan ini dijamin dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Fath ya, wa qad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman itu tatkala mereka itu membayat engkau di bawah pohon. Ya, ini ex atau veteran Baiatur Ridwan. Ya, jadi yang 1300, 1400, 1500 orang ini mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan tazkiyah, sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari atas langit ketujuh. Jadi Masya Allah ya. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara ahadun min membayat atas syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang berbayat di bawah pohon. Jadi berbayat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayahnya si wanita muda ini ya, yang janda ini yang punya anak-anak kecil yang banyak ya, beliau adalah anaknya Khufaf bin Ima Al-Ghifari ya, salah seorang veteran daripada Sulhul Hudaybiyah. Kemudian beliau mengatakan wa qad syahida abi al-Hudaybiyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahku ini dulu ikut serta di Hudaybiyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawaqafa ma'aha Umaru wa lam yamdi. Kemudian Umar terdiam sejenak bersama dengan wanita ini ya, kemudian beliau tidak kemana-mana ya, jadi beliau terdiam sejenak ya, jadi beliau seolah-olah Umar bin Khattab seolah-olah memikirkan sesuatu ya. Kemudian beliau berkata, marhaban binasabin qaribin, selamat datang ya, karena nasab yang dekat. Maksudnya nasab engkau itu dekat dengan nasabnya orang-orang Quraisy ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti itu. Tsumman sarafa ila ba'irin zahir kana marbutan fid dar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya pergi menuju ke rumahnya. Lalu kemudian mengambil seekor onta ya yang punggungnya kuat yang diikatkan di dekat rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fahamala alaihi giraratain. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menaikkan 2 karung ya di atas punggung onta tersebut ya, malauha ta'aman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengisinya dengan makanan. Wa hamala bainahuma nafaqatan wa thiyaban. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga menaikkan di atas punggung onta tersebut ya sedekah dan dan pakaian. Jadi Masya Allah, jadi dikasih 2 karung makanan, persiapan makanan, kemudian juga dikasih banyak pakaian, kemudian juga dikasihkan sedekah ya. Kemudian summa nawalaha bi khitamihi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyerahkan kekang unta tersebut, tali unta tersebut kepada perempuan muda ini. Summa qala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, iqtadihi falam yafna hatta ya'tiyakumullahu bi khair. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tuntunlah onta ini, ambillah onta ini, rawatlah onta ini, ya, bawalah onta ini jangan sampai hilang, ya, sampai nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rezeki yang lebih baik. Jadi Masya Allah, ya, jadi dikasih onta yang kuat, di atas onta tersebut ada 2 karung makanan, ada pakaian dan juga ada dan juga ada sedekahnya, ya. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang menyaksikan ya kejadian tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, aktsar talaha. Wahai Amirul Mukminin, ya, Anda ngasih ke perempuan ini terlalu banyak gitu loh. Kok banyak banget ngasihnya gitu loh. Ya, jadi ada yang lihat, wah, ini kok banyak banget ngasihnya gitu. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sakilat ka ummuk, ya. Sakilat ka ummuk ini ungkapan dalam bahasa Arab. Ya, artinya kalau sakilat ka ummuk itu sebenarnya ibumu itu kehilangan engkau. Jadi kalau ada seorang anak meninggal dunia, ya ini ibunya kehilangan dia namanya. Ya, jadi anaknya meninggal duluan. Ini namanya ibunya kehilangan dia.
Nah, itu apa namanya ungkapan dalam bahasa Arab, sakilat ka ummuk. Artinya ibu engkau itu kehilangan engkau. Nah, istilah ini dipakai untuk apa namanya sebagai litambih, ya, untuk penegasan, untuk peringatan gitu seperti itu. Ya, jadi sakilat ka ummuk ini sering kita dengarkan dalam bahasa Arab. Kata beliau, wallahi inni la ara abahadhihi wa akhaha. Sesungguhnya demi Allah ini, ya saya sumpah demi Allah, saya lihat ayahnya perempuan ini, ya, dan saudara perempuan ini qad hasara hisnan zamanan. Ya, keduanya mengepung, ya, apa namanya? Keduanya mengepung benteng musuh. Ya, fattatahahu thumma asbahna nastafi apa namanya suhmanahuma fihi. Ya, demi Allah saya melihat, ya, saya melihat ayah dan saudara daripada perempuan ini mengepung benteng musuh. Lalu kemudian keduanya manjat, lalu kemudian keduanya membuka benteng tersebut sampai akhirnya kami menang dan kami bisa mendapatkan fai. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana perjuangan ayah dan saudaranya daripada orang ini. Sampai akhirnya kaum muslimin pada saat itu mendapatkan harta fai. Ya. Jadi ada perbedaan ya antara ganimah dengan fai. Ya, ada perbedaannya. Ada yang tahu nggak perbedaan ganimah dengan fai? Ya, kalau ganimah itu harta rampasan yang didapatkan setelah terjadi peperangan. Itu namanya ganimah. Ya, jadi sudah terjadi peperangan, ya, harta yang ditinggalkan oleh musuh ini, ya, yang terkalahkan oleh kaum muslimin, itulah namanya ghanimah. Adapun fai, ya, harta yang diambil oleh kaum muslimin sebelum terjadi peperangan. Jadi misalnya begini, berhadapan nih, ya, berhadapan apa namanya kedua kaum musyrikin misalnya atau musuh dengan kaum muslimin misalnya. Sebelum berperang mereka gentar duluan, akhirnya mereka takut, banyak harta yang ditinggalkan. Ya, nah itu yang disebut sebagai fai. Jadi itu perbedaannya ganimah dengan fai. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya kami mendapatkan ya fai, ya, pembagian fai dari apa namanya hasil diantara hasil perjuangan daripada bapak, ayah dan saudara daripada perempuan ini. Ya, baik. Kemudian selanjutnya dalam kitab Sifatus Safwa, ya, Imam Al-Auza'i meriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab kharaja fi sawadil laili. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu keluar pada malam hari. Ya, faraahu Talha, maka Talha pun melihat beliau. Talha juga salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah juga nanti akan kita pelajari sirahnya. Ya, Talha juga dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, adalah beliau apa namanya setiap malamnya itu berpatroli, ya, melihat kondisi kaum muslimin. Ya, bukan cuma melihat kondisi kaum muslimin, beliau mencoba mendengarkan curhatan, keluhan kaum muslimin, ya. Kemudian beliau mencoba melihat apa kekurangan di tengah-tengah kaum muslimin dan mengawasi kaum muslimin. Ini yang jarang terjadi di antara kita kalau kita jadi pemimpin. Kalau kita yang jadi pemimpin, tidur kita lelap, ya. Itu kalau kita jadi pemimpin. Apalagi biasanya kalau kita jadi pemimpin gitu kan, biasanya rumah kita itu dikawal, maksudnya dijaga ketat, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak mikirin, mikirin apa gitu. Akhirnya tidur kita jadi nyenyak. Kita nggak peduli apakah apa namanya orang yang berada di bawah kepemimpinan kita itu kelaparan atau kesusahan, kita nggak peduli. Kita seperti itu. Umar bin Khattab, ya, kebiasaan beliau, di antara kebiasaan beliau itu setiap malamnya berkeliling. Nah, nanti akan banyak kita akan lihat kisah-kisahnya di sini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bisa membagi waktunya. Bisa beliau membagi waktunya untuk keluarganya di siang hari. Beliau sebagai seorang yang apa namanya penguasa, khalifah yang disegani dan ditakuti gitu kan, seperti itu. Kemudian di malam harinya, ya, beliau berkeliling mengawasi kondisi rakyatnya. Di samping itu beliau juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, tidak ada waktunya yang sia-sia radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian apa namanya Talha radhiyallahu taala anhu melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu keluar di malam yang gelap gulita. Fadhahaba Umar, maka Umar pun berangkat, fadakhala baitan tsumma dakhala baitan akhar. Ya, Talha melihat bahwa Umar bin Khattab masuk dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Ya, jadi diperhatikan dari jauh, masuk ke rumah satu, habis itu keluar, masuk lagi ke rumah yang lainnya. Ini diperhatikan oleh Talha radhiyallahu taala anhu.
Falamma asbaha, ya, maka tatkala datang pagi harinya, ya, zahaba Talha ila dzalikal bait. Talha radhiyallahu taala anhu pergi ke salah sebuah rumah yang semalam dimasuki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, faizan bi'ajuz amya muqidah. Ternyata, ya, rumah yang dimasuki oleh Talha itu penghuninya adalah seorang nenek tua buta pula. Ya, jadi subhanallah. Jadi ya, di dalam rumah yang salah satu rumah yang didatangi oleh Umar semalam itu ternyata di dalamnya penghuninya adalah seorang nenek tua, ya, kemudian matanya buta lagi dalam kondisi duduk pada saat itu. Ya, jadi subhanallah. Faqala laha, Talha berkata kepada wanita tua yang buta ini, ya, ma balu hadzal rajul yati. Ya, jadi beliau tidak menyebutkan namanya, tapi beliau mengatakan, Talha mengatakan, ini laki-laki yang semalam datang ke sini ngapain gitu loh. Ya, lagi ngapain semalam ke sini, masuk ke rumah sini. Lalu kata si wanita tua ini, annahu yata'ahaduni mundzu kadza wa kadza. Laki-laki yang datang semalam ini setiap malam sudah lama banget tuh datang setiap malam ke rumah saya. Ya, jadi si wanita ini nggak tahu, ya, kalau yang datang ini adalah orang nomor 1 pada saat itu. Ya, seorang khalifah. Kalau kita mau sebut raja, seorang raja. Kalau kita mau sebut presiden, seorang presiden. Dan wanita ini nggak tahu bahwa semalam yang datang itu adalah siapa? Adalah Amirul Mukminin, orang nomor 1 pada saat itu. Ya. Beda kalau kayak kita. Kalau kayak kita jadi pemimpin, kalau kita mau bagi-bagi makanan, kamera di mana-mana, ya, sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang itu pasti ada. Ya, itu pasti ada. Ini sampai orang yang dibantu pun nggak tahu kalau yang datang itu adalah seorang amir, ya, Amirul Mukminin, ya, khalifahnya, pemimpinnya kaum muslimin yang pada saat itu, yang namanya menggetarkan timur dan barat, ya. Nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menggetarkan timur dan barat. Orang sebut namanya Umar bin Khattab, ya, orang bergetar mendengarkan namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangankan manusia, setan pun kalau ketemu beliau, kita sudah pernah ceritakan, ya, kalau ketemu di jalan berpapasan, setan nggak berani, ya. Mereka setan-setan lebih memilih mengambil jalan yang lain, memilih jalan yang lain daripada harus berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian si wanita tersebut mengatakan lagi, yatini bima yuslihuni wa yukhriju anni al-adza. Orang ini yang datang semalam sudah lama banget datang ke sini bantuin saya. Kemudian memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan, ya. Kemudian orang ini juga mengeluarkan sesuatu yang bisa mengganggu saya. Jadi istilahnya kayak pembantu lah, ya. Datang mungkin nanya, "Nek, butuh apa?" "Oh, saya butuh ini, begini," gitu kan. Dikasih gitu kan, seperti itu. Terus, "Nek, apa yang mengganggu di rumah ini?" "Oh, saya ini mengganggu ini kursi ini misalnya ganggu," dikeluarin. Begitulah seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan uniknya, wanita itu sampai di saat ditanya oleh Talha radhiyallahu taala anhu, dia tidak tahu kalau yang datang itu ternyata adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Talha, maka Talha radhiyallahu taala anhu berkata, ya, beliau mengatakan akhirnya beliau mengatakan, sakilat ka ummuka Talha, wahai Talha, ya, sakilat ka ummuk, ya, kalau celaka engkau wahai Talha, ya. A'sarati Umari tattabi, apakah engkau mencari, ya, kesalahan? Apakah engkau mengintip atau mencari kesalahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya, ini dikatakan oleh Talha radhiyallahu taala anhu. Taib, dalam kitab Sifatus Safwa dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, jadi yang menceritakan ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ya, qadimat rufqatun minat tujar, ya, telah datang sekelompok, ya, serombongan pedagang, ya, jadi habis berdagang, ya. Jadi kita tahu, ya, bahwa misalnya kayak penduduk Makkah, ya, mereka kalau mau berdagang ke negeri Syam, ya, itu Makkah kan di selatan Madinah. Kemudian negeri Syam itu di utaranya Madinah. Jadi kalau mereka seperti di Makkah ini mau melakukan perdagangan ke negeri Syam, itu kan menuju ke arah utara. Jalurnya itu pasti melewati kota Madinah. Ya, begitu pula kalau mereka kembali dari negeri Syam, mereka pasti melewati kota Madinah. Ya, ini satu kepastian, ini jalur. Ya, makanya nanti kita lihat kalau kita belajar Ghazwa,
perang Badar, perang Uhud, ya. Ini tidak lepas dari ketika Rasulullah SAW hendak menghadang kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, karena memang mereka harus melintasi wilayah tersebut. Ya, nah ada pedagang yang datang pada saat itu melintas di kota Madinah. Ya, kemudian mereka istirahat di di masjid. Ya, mereka istirahat di masjid. Kalau kayak kita sekarang mungkin kayak rest area ya, rest area. Tapi tempat yang teraman pada saat itu kan di masjid. Ya, kalau kayak kita kan kayak misalnya pom bensin ya, kita mampir di situ mungkin istirahat. Ya, apa tidur, apa istirahat, apa makan, minum. Ya, mereka mampir di masjid pada saat itu. Taib, kemudian ya, faqala Umar li Abdurrahman. Ya, ini khalifah loh ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf juga salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nanti akan kita pelajari sirahnya. Beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Hallaka antahrusahum al-laila minas suruh." Ya, bagaimana Abdurrahman kalau misalnya engkau bantu saya untuk menjaga kafilah dagang yang lagi istirahat ini, agar supaya mereka itu aman dari para pencuri. Jadi masya Allah, ya, masya Allah loh. Seorang khalifah, orang nomor 1 pada saat itu mau menjadi security, mau menjadi satpamnya para pedagang, enggak diminta dan tidak digaji. Ya, jadi beliau memanggil Abdurrahman, Abdurrahman, ini ada kafilah dagang yang lewat. Ya, mau nggak kamu bantu saya untuk menjaga mereka? Ya, fabata yahrusanihim. Maka keduanya pun begadang ya pada malam itu untuk menjaga mereka. Wa yusalliyani ma kataballahu lahuma, dan mereka pun berdua sholat malam ya sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah. Jadi sambil mereka jaga di tengah malam, mereka sholat berdua, sholat malam. Ya. Taib. Kemudian fasami'a Umaru buka asabiyin. Kemudian setelah beliau melaksanakan sholat ya, atau di saat-saat beliau lagi melaksanakan sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sayup-sayup mendengarkan suara seorang bayi menangis. Ya, fatawajjaha nahwahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu segera menuju ke asal suara tersebut. Ya, di mana bayi tersebut menangis. Ya, faqala li ummihi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada ibunya, "Ittaqillah wa ahsini ila sabiyik." Ya, beliau mengatakan, "Wahai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, ini ungkapan yang sering terdengar di zaman di era salaf ya. Di era salaf, ya, di era sahabat, ya, di era tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Ini di mana mereka kalau mengingatkan seseorang, mereka itu selalu berkata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya. Kalau kayak kita sekarang ada yang bilang kita lagi melakukan suatu pelanggaran misalnya, suatu kesalahan misalnya, terus ada yang bilang ke kita ittaqillah, ya, kita mungkin tersinggung, ya. Padahal orang terbaik yang ada di alam semesta ini, makhluk terbaik yang ada di alam semesta ini, Allah pernah katakan kepadanya, "Ya ayyuhan nabi taqillah." Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita alergi kalau ada yang bilang kepada kita ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu artinya dia sedang mengingatkan kita agar supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan kepada si ibu ini, ya, ittaqillah wa ahsini ila sabiyik. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan perlakukanlah dengan baik anakmu ini, ya, bayimu ini, ya. Tsumma ada ila makanihi. Kemudian setelah berkata demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali lagi ke tempatnya tadi sholat. Ya, fasami'a bukaahu. Maka kemudian tidak lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali mendengarkan bayi ini menangis lagi. Fa'ada ila ummihi faqala laha mithla dzalik. Kemudian dia kembali lagi. Kemudian Umar berkata lagi, "Ya ittaqillah wa ahsini ila sabiyik." Ya, bertakwa kepada Allah dan perlakukanlah dengan baik, ya, bayimu ini, ya. Tsumma ada ila makanihi. Maka kemudian Umar pun kembali lagi ke tempatnya semula. Falamma kana min akhiril lail, maka tatkala di akhir malam sudah menjelang waktu subuh, sami'a bukaahu. Kembali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan suara tangisannya. Fa'ata ummahu faqala laha. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali mendatangi ibunya. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, ya, "Waihak." Ya, ini juga satu ungkapan ya kalau dalam bahasa Arab ya. Sering kita dengarkan ya, "Waihak" gitu. Kalau orang biasa
orang biasa menerjemahkan celaka engkau gitu ya. Kalau orang biasa menerjemahkan seperti ini. Ini ungkapan ya. Nah, maksudnya di sini kata Umar waihak ya. Maksudnya Umar di sini kamu ini gimana sih gitu loh. Ya, waihak kamu ini gimana sih gitu. Inilah araka ummasu. Saya melihat bahwa engkau ini adalah seorang ibu yang buruk. Ya, kamu ini ibu yang enggak bagus. Ya, kenapa? Mali arabnaka la yakirru mundzul laila. Saya melihat ini bayi kamu menangis semalaman. Kamu ini ibu yang buruk, enggak bagus kamu jadi ibu. Ya, saya lihat bayi kamu nangis semalaman nangis. Ya, tidak tenang semalaman ini. Ini kamu gimana gitu loh. Ya. Kemudian si wanita tersebut berkata, "Ya Abdullah." Ya, wahai hamba Allah. Jadi wanita ini enggak tahu ya, kalau yang dia hadapi itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akhirnya dia mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah." Ya, karena dia enggak tahu ini Umar dan dia enggak tahu ini siapa. Akhirnya dia berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah." Ya, kada abramtani mundzul laila. Ya, sungguh kamu ini rese gitu loh. Ya, kau ini rese, kamu tuh rese, kamu tuh gangguin saya semalaman gitu loh. Ya, kamu tuh kepo banget sih, seneng banget sih sama urusan orang gitu loh. Ya, jadi kamu tuh gangguin saya semalaman. Ya, kemudian dia katakan, "Inni urighuhu anil fitami fayaba." Sesungguhnya kamu tahu nggak sih, ini bayi yang nangis dari semalaman, bayi saya yang nangis dari semalaman, ini saya berusaha ya untuk menyapih dia gitu loh, tapi dia nggak mau disapih. Ya, jadi sudah mau disapih gitu kan, tapi dia nggak mau disapih. Akhirnya apa? Nangis semalaman. Ya, nangis semalaman kan gitu biasa kan bayi kita kalau biasa ini kalau sudah waktunya disapih loh ya. Ini biasanya kalau mau disapih itu berat biasanya ya. Kadang-kadang nangis gitu, rewel gitu ya. Nanti butuh pembiasaan yang agak lama. Nah, si bayi ini kata orang tuanya, kata ibunya, "Fayaba." Dia nggak mau disapih ya. Qala walam ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, Emang belum saatnya disapih kok. Emang masih kecil banget bayi kamu ini. Ya, emang usianya berapa? Kemudian si ibu ini mengatakan, "Emang kenapa kamu mau sapi?" Kemudian apa si ibu ini berkata, "Li'anna Umara la yafridu illa lil fitam." Ya, dia nggak tahu subhanallah. Kalau yang dia hadapi ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena dia di dalam rumah sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di luar rumah. Ya, kata si wanita ini, karena sesungguhnya Umar ya itu tidak memberikan tunjangan kepada bayi yang belum disapih. Ya, jadi paham ya? Jadi semua bayi ya, semua orang ya, termasuk bayi yang sudah disapih itu mendapatkan tunjangan dari negara pada saat itu. Ya, jadi Masya Allah. Jadi pokoknya semua kaum muslimin itu mendapatkan tunjangan, termasuk bayi yang sudah disapih. Adapun bayi yang belum disapih, masih nete gitu kan, masih menyusui, maka itu nggak dikasih tunjangan. Ya, nah maka si wanita ini berusaha menyapih anaknya ini agar supaya mendapatkan tunjangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena susah. Ya, karena kondisi susah pada saat itu. Jadi dia berharap bahwa anaknya juga sudah mendapatkan tunjangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar mengatakan, "Loh, emang berapa usianya? Seharusnya belum kamu sapi kok kamu sapi." Akhirnya si wanita ini mengatakan, "Li'anna Umara la yafridu illa lil fitam." Karena Umar tidak memberikan jatah, tidak menganggarkan ya bayi yang belum disapi, ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya, "Wa kam lahu?" Memang usianya berapa? Ya, kemudian si wanita ini mengatakan kadza wa kadza syahran. Ya, dia menyebutkan usianya baru sekian. Jadi menyebutkan baru sekian bulan, ya, dan ternyata belum saatnya untuk disapi. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Waihak la tu'ajjili." Ya, kalau istilahnya kamu ini gimana gitu, celaka kalau orang bisa ngartikan. Celaka kamu gitu kan. La tu'ajjili, jangan terburu-buru menyapihnya. Ya, jangan terburu-buru untuk menyapinya. Fasallal fajra. Ya, maka kemudian tidak lama setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat subuh. Ya, kalau khalifah, pemimpin pada saat itu ya juga sebagai imam bagi kaum muslimin. Ya, itu juga seperti itu. Jadi kalau misalnya RT di sini, idealnya Pak RT juga sebagai imam gitu kan, seperti itu, ya. Nah, beliau mengimami manusia pada saat itu. Wa ma yastabyanun nasu qira'atahu min ghalabatil buka. Ya, di subuh hari itu ketika beliau jadi imam sholat, jadi orang-orang yang sholat di belakang beliau yang menjadi menjadi makmum di belakang beliau itu tidak mendengarkan
dengan jelas apa yang dibaca oleh beliau karena suara tangisan beliau yang mengalahkan suaranya. Jadi di subuh itu Umar bin Khattab mengimami manusia, beliau itu nangis gitu loh. Ya, sampai-sampai orang tidak mendengar dengan jelas apa yang beliau baca. Itu saking kencangnya tangisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Falamma falamma shallakala, maka tatkala selesai sholat, ya, beliau berkata kepada dirinya sendiri. Jadi dia bergumam, ya. Apa yang beliau katakan? Ya bu'sa li Umara, kam qatala min auladil muslimin. Itu sambil nangis beliau katakan seperti itu, ya. Celaka Umar. Ya, alangkah buruknya ini Umar. Berapa anak-anak kaum muslimin yang sudah dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena beliau teringat dengan kejadian tadi. Bayangin, orang bayi, ya, seorang ibu itu rela menyapi anaknya yang usianya baru beberapa bulan. Karena apa? Karena agar supaya si anak ini mendapatkan jatah dari negara. Dari Umar bin Khattab mendapatkan jatah dari Baitul Mal, ya. Maka melihat kondisi ini, setelah pas lagi sholat Umar nangis, ya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saking perhatiannya beliau terhadap rakyatnya. Sampai kemudian akhirnya setelah sholat beliau bergumam, ya bu'sa li Umara, kam qatala min auladil muslimin. Alangkah buruknya ini Umar. Berapa anak-anak kaum muslimin yang sudah dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena kebijakannya gitu loh. Ya, jadi masya Allah. Ya, andai kita yang jadi pemimpin, ya nggak mungkin kita sampai berpikir seperti itu. Ya, orang banyak yang mati kelaparan kok. Misalnya kalau kita yang jadi pemimpin, kita cuek aja gitu kan, seperti itu. Nah, Umar bin Khattab sampai difikirkan seperti itu. Ya, meskipun nggak salah gitu kan, itu kebijakan nggak salah. Artinya memang ya namanya mungkin kondisi pada saat itu juga belum memungkinkan, ya belum memungkinkan, dan mungkin pada saat itu terjadi paceklik yang panjang, kemarau, terjadi kesulitan ekonomi pada saat itu, yang mau nggak mau seorang ibu mengakali bagaimana caranya agar supaya anaknya mendapatkan jatah dari Baitul Mal, dari negara pada saat itu. Kemudian setelah itu tsumma amara munadiyan fanada, ya, kemudian beliau memerintahkan seseorang untuk mengumumkan, ya, illa ta'jalu sibyanakum alal fitan, ya. Jadi beliau langsung membuat kebijakan baru, ya, membuat keputusan baru, ya, dan suruh diumumkan ke seluruh pelosok-pelosok negeri, ya, bahwa jangan terburu-buru menyapi bayi-bayi kalian, ya. Fa anna nafridu likulli mauludin fil Islam. Karena apa kata beliau? Beliau mengeluarkan kebijakan baru pada saat itu, bahwa jangan terburu-buru menyapi anak-anak kalian, karena mulai sekarang semua anak-anak yang baru lahir mendapatkan jatah dari Baitul Mal, ya. Jadi masya Allah, ya. Wa kataba bidzalika ilal afaqi ayyafrida likulli mauludin fil Islam. Kemudian beliau memerintahkan menulis surat. Jadi keputusan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam pada saat itu, ya. Jadi masya Allah, ya. Baik. Kemudian, ya, juga dalam kitab Sifatus Safwa dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, faqad kana yasumud dahra, ya. Jadi perhatikan, ini seorang pemimpin, ya. Faqad kana yasumud dahra adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpuasa sepanjang tahun, ya. Jadi masya Allah, beliau berpuasa, terus berpuasa, ya. Fakana zamanur ramada, karena pada saat itu terjadi paceklik yang sangat panjang, paceklik yang sangat dahsyat, ya. Itu saking dahsyatnya paceklik pada saat itu, musim panas pada saat itu sampai-sampai bumi itu terbakar, ya. Nah, idza amsa ata bi khubzin kad sarra bizait. Ketika sore hari, ya, menjelang berbuka puasa, beliau mengambil roti untuk persiapan buka puasa, kemudian beliau celupkan di dalam minyak, ya. Jadi rotinya itu jangan bayangkan roti kita sekarang lembut gitu kan, enak gitu. Apalagi merek yang suka kita beli yang mahal itu, ya nggak usah saya sebutkan mereknya, ya, tahulah antum. Jangan bayangkan roti seperti itu. Roti yang dimakan oleh beliau adalah roti keras, terbuat dari gandum, roti keras yang kayak dipatahkan gitu, ya, kayak dipatahkan gitu, itu saking kerasnya. Nah, kemudian agar supaya roti ini jadi lembut, maka dicelupkan ke minyak, ya. Jadi dicelupkan ke minyak agar supaya lembut. Jadi dipatahkan sama beliau, kemudian dicelupkan ke minyak. Kemudian beliau berbuka puasa dengan roti tersebut, ya. Ila an-naharu yawman minal ayyami jazura.
kondisi tersebut berlangsung. Jadi beliau terus seperti itu, ya. Jadi beliau berpuasa, bukanya dengan makanan seperti itu. Sampai pada suatu hari penduduk Madinah menyembelih seekor onta. Ya, jadi suatu ketika penduduk Madinah menyembelih seekor onta. Fa'at'amahan nasa. Ya, fa'at'amahan nasa. Ya, maka lalu penduduk Madinah membagi-bagikan daging sembelihan tersebut. Jadi mereka menyembelih seekor onta, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah. Ya, wa gharrafu lahu tayyibaha. Dan mereka pun memisahkan, ya, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu daging yang paling enak dari onta tersebut, ya. Jadi setelah disembelih dibagi-bagikan ke orang, ya, maka daging yang paling enak dari onta tersebut itu disimpankan, ya, disisihkan untuk disuguhkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum tahu nggak yang paling enak dari onta itu dagingnya apa? Dagingnya yang mana? Ya, punuknya sama hatinya. Ya, nanti kalau misalnya semoga Allah segera mengangkat wabah wabah ini dari tengah-tengah kita kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berhaji atau berumrah. Ya. Itu kalau antum nanti ke Madinah, itu ada, ya, restoran yang menyediakan khusus daging onta. Itu Masya Allah ajib banget. Ya, insya Allah nggak terlalu mahal. Ya, nanti kalau antum ke sana minta tolong aja sama pembimbingnya supaya diantar ke restoran yang menyediakan daging onta. Itu Masya Allah enak banget. Ya, nah onta itu punya kayak kita kalau sapi kayak pahanya gitu ya. Ya, itu ada bagian-bagian tertentu itu Masya Allah dagingnya itu enak. Nah kalau onta itu di punuknya sama di hatinya. Nah ini disisihkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat, disisihkan untuk Umar bin Khattab yang paling enak. Ya. Kemudian fa'atau bihi, maka mereka pun datang kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian mereka menyuguhkan daging yang enak tersebut. Fa idza qadidun min sanam wa min kabid. Maka ketika beliau radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapati potongan daging dari punuk dan hati onta di hadapannya, ya, beliau berkata, ya, anna hadza, dari mana ini? Ya, kata masyarakat pada saat itu, ya, dari sembelihan onta yang kita sembelih pada hari ini, ya, dan ini kami persembahkan, ya, untuk Amirul Mukminin, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau katakan? Bakhin, ya, bakhin ini untuk mengungkapkan sesuatu yang untuk takjub gitu. Kalau kita takjub, bakhin, wow, luar biasa gitu, ya, atau untuk sesuatu yang takjub kepada sesuatu yang dahsyat, ya, sesuatu yang luar biasa. Maka beliau katakan bakhin, ya, kalau kita terjemahkan, oh bagus, ya. Ya, kalau mungkin kita terjemahkan seperti itu. Oh bagus ya, gitu. Bi'sal wali ana in akaltu tayyibaha. Ya. Kata beliau, oh bagus. Akulah seburuk-buruk pemimpin jika aku memakan daging yang paling enak. Ya, wa at'amtun nasa karadisaha. Sedang aku memberikan makanan kepada masyarakat bagian yang tidak enaknya. Ya, jadi Masya Allah. Kalau kayak kita kan justru tersinggung kalau kita sebagai pemimpin, ya, orang yang di toko misalnya terus nggak dihargai gitu, ya, dicuekin, gimana coba? Tersinggung kita kan. Kalau Umar bin Khattab, beliau diangkat-angkat seperti itu, dibedakan dengan rakyatnya, justru beliau tersinggung dan beliau marah. Bagus gitu ya. Saya adalah seburuk-buruk pemimpin jika saya memakan makanan yang paling enak, ya, wa at'amtun nasa karadisaha, sedangkan saya memberikan masyarakat bagian yang tidak enaknya, ya. Kalau kayak kita jadi pemimpin, kita mau yang enaknya, masyarakat yang tidak enaknya. Kalau beliau enggak, beliau malah tersinggung. Oh, jadi marah beliau kan. Oh, jadi begitu ya. Saya pemimpin, kemudian saya makan yang enaknya, sementara masyarakat memakan yang tidak enaknya. Ya, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, irfa, beliau mengatakan kepada pelayannya, Yarfa, ya, nama pelayannya itu Yarfa, beliau mengatakan, irfa hadhil jafna, tolong angkat nampan ini, ya. Saya nggak mau angkat nampan ini. Kemudian beliau mengatakan, hati gairah hadat ta'am, suguhkan kepada saya selain ini. Ya, kalau kita udah habis sudah, ya, udah makasih ya, makasih banyak. Besok-besok kalau ada apa-apa datang aja ke saya, insya Allah urusan kamu mudah gitu. Itu kalau kita, ya. Beliau enggak, kata beliau, irfa hadhil jafna, angkat nampan ini, saya enggak mau. Ya, hati gairah hadat ta'am. Ya, saya minta makanan selain ini. Fa atau bi khubzin wa zaitin. Maka mereka menyuguhkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sepotong roti keras
dengan minyak yang buat nyelupin roti keras tersebut supaya bisa jadi lunak. Ya, faja'ala yaksiru biyadihi. Kemudian beliau mulai memotong roti tersebut, wa yathribu dzalikal khubza. Kemudian beliau mencelupkannya ke dalam minyak. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya, waihak ya Yarfa, wahai Yarfa, ya, irfa hadhil jafna, angkat nampan ini hatta ta'tiya biha ahli bait, bawa ke istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kenapa? Fa inni lam attahim mundu salasata ayyam. Karena saya enggak menanyakan kabar mereka sejak 3 hari, ya. Jadi enggak menanyakan kabarnya ahlul bait, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya enggak menanyakan kabar mereka selama 3 hari. Wa ahsibuhum ya muqfirin. Dan saya pikir mereka juga dalam kondisi kesulitan. Ya, fadaha baina aidihim, maka bawa makanan ini, ya, kasih mereka makanan ini. Jadi masya Allah, ya. Taib, ini diantara kita lihat perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada rakyatnya, ya. Jadi bagaimana luar biasanya beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Kita lihat tadi bagaimana keberaniannya radhiyallahu taala anhu dan bagaimana perhatiannya kepada masyarakatnya. Masih banyak lagi ya kisah-kisah yang sangat luar biasa sekali dari beliau. Dan ya saya katakan bahwa andai kisah-kisah seperti ini, ya, kisah-kisah seperti ini tidak datang kepada kita dengan riwayat yang sahih, maka kita mungkin nggak percaya, ya. Mungkin kita akan terbengong-bengong gitu, bahwa ada nggak sih, gitu loh. Pernah nggak? Emang benar nggak sih pernah ada manusia seperti ini? Ya, pernah nggak ada kisah-kisah seperti ini? Bahkan mungkin di dongeng pun kita nggak sampai kebayang kisah-kisah yang seperti ini, ya. Akan tetapi ini adalah real, ini adalah nyata dari seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang itu dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau masih ada waktu, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Naam. Baik. Naam, silakan Bapak. Naam. Gimana? Kalau kita sudah mengetahui bahwa suatu hadis itu adalah hadis yang dhaif, apa alasan kita kok kita masih mau ceritakan? Taib. Yang pertama, agar supaya tahu bahwa ini adalah hadis dhaif, ya. Agar supaya kita tahu bahwa ini adalah hadis dhaif, ya. Kita ceritakan kepada orang agar supaya orang juga tahu bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, ya. Karena ketika ada satu hadis yang dhaif, ya, la yuhtajju bihi, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil, ya. Kita tidak boleh menjadikan suatu dalil, apalagi kalau itu hadis dhaif, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh berhujjah, ya. Dan kita tidak boleh menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita ajarkan ini, ya, makanya dalam Syekh Al-Allamah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau punya satu kitab sendiri namanya As-Silsilah Dhaifah. Jadi di situ semua memuat tentang hadis-hadis dhaif, ya, agar supaya kita tahu bahwa ini adalah hadis dhaif, jangan diamalkan, ya. Dan jangan kita ingatkan manusia agar supaya jangan berhujjah, ya, jangan menyandarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ajarkan itu. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah memberikan 10.000 hadis kepada anaknya. Nama anaknya Imam Ahmad itu beliau hafal lebih dari 1 juta hadis, ya. Beliau bukan cuma matanya, bukan cuma konten hadis, ya, tapi semua dihafalkan dari ini, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dihafal semuanya, ya, baik itu yang sahih, yang kuat ataupun yang dhaif.
lebih dari 1 juta hadis itu dihafalkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Tidak akan pernah lagi ada manusia seperti itu dari sekarang sampai nanti hari kiamat. Ya, hafal lebih dari 1 juta hadis. Hafal, ya. Hafal bukan hafal abal-abal kayak kita sekarang. Ada orang disebut hafid, tapi begitu dibacakan ayat misalnya suruh lanjutkan dia nggak bisa. Dia harus murajaah dulu. Ini bukan hafiz namanya, gelar doang. Beliau betul-betul hafal gitu loh, seperti itu. Nah, suatu ketika ya, beliau memberikan 10.000 hadis kepada anaknya Abdullah, ya, rahimahumullah taala, ya. Jadi beliau katakan hafalkan hadis ini. Nah, setelah Abdullah anaknya beliau menghafalkan 10.000 hadis tersebut, dihadapkanlah kepada Imam Ahmad. Setelah dia hadapkan kepada Imam Ahmad, ya, dan semua lancar hafalannya itu, beliau katakan, tahu nggak hadis yang kamu 10.000 hadis yang kamu hafalkan itu, kamu tahu nggak? Hadis itu semuanya adalah hadis palsu, ya, atau hadis dhaif, ya. Apakah rugi ketika beliau menghafalkan 10.000 hadis dhaif, ya, atau hadis palsu tersebut? Enggak. Di zamannya Abdullah radhiyallahu taala anhu menjadi rujukan. Ketika ada orang misalnya curiga dengan satu hadis, beliau bawa kepada Imam Abdullah, anaknya Imam Ahmad, dan bertanya, bagaimana kedudukan hadis ini? Coba kalau beliau enggak hafal hadis dhaif, ya enggak bakal bisa menghukumi, oh ini hadis dhaif, ini hadis begini, ini enggak boleh dipakai dan seterusnya. Ya, jadi itu gunanya agar supaya kita tahu. Makanya kata orang Arab, kata penyair Arab tu syarra la bisyarri. Saya mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut. Saya mengetahui hadis dhaif, ya. Kalau kita mengetahui hadis dhaif, kita mengetahui hadis palsu bukan untuk mengamalkan, bukan untuk berhujah, agar supaya apa? Kita tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Ya. Kalau kata Hudzaifah ibnul Yaman, kana nas fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kanu yas'aluna anil khair. Mereka menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Kebaikan. Akan tetapi aku, kata Hudzaifah ibnul Yaman, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang asyarra, tentang keburukan, agar supaya apa makhafatan, karena saya takut terjatuh kepada keburukan tersebut. Dan di belakang hari terbukti, ya, Hudzaifah ibnul Yaman menjadi rujukan ketika ada seseorang yang hendak bertanya tentang hadis tentang fitnah, karena yang mengetahui siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang fitnah. Kata Umar bin Khattab, man minkum yahfazu, ya, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ya, Hudzaifah angkat tangan. Kata Hudzaifah, ana ya amiral mu'minin. Saya wahai amirul mu'minin. Karena beliau hafal semua fitnah, hadis tentang fitnah-fitnah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi gunanya kita mengetahui hadis dhaif, hadis palsu, gunanya agar supaya yang pertama kita jangan sampai mengamalkannya, terhindar dari amalan tersebut. Yang kedua, kita juga ajarkan kepada orang lain. Karena bahaya, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ini ada hadis dhaif, apalagi sampai hadis palsu, lalu kemudian ini kan nggak jelas. Kalau kita bilang hadis dhaif, nggak jelas gitu loh. Maksudnya apa betul gitu loh, Rasulullah melakukan itu atau mengatakan itu atau tidak gitu loh. Nah, kalau ada hadis dhaif, kita sandarkan kepada Rasul, kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Rasulullah, itu artinya kita mengatasnamakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sementara Rasulullah sallallahu mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa, ya, yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, falyata muta'awwidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kita tahu nih ini hadis palsu misalnya, ya, kita tahu ini apalagi hadis palsu. Kemudian kita katakan bahwa oh ini Rasulullah pernah berkata begini, Rasulullah pernah mengatakan begini, maka hati-hati, ya. Apalagi misalnya kalau dai-dai, khotib apalah, dia sampaikan di mimbar, dia tahu ini hadis dhaif, tapi dia katakan oh Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah melakukan ini. Ya, kita seperti saya misalnya ceritakan tadi, ini sebagai bentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah.
Ada riwayat seperti ini dan kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa hadis ini, asar ini dhaif, lemah. Nah, bila nanti kita dengarkan anak kita, ya, Abi tadi guru cerita begini deh, Umar itu masya Allah berani begini, kita ceritakan. Kita katakan itu tidak bisa disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Ini menurut para ulama, ya, ulama hadis, ya, mereka mengkritisi bahwa riwayat ini adalah lemah, riwayat ini bermasalah. Maka tidak boleh kita jadikan sebagai acuan. Ini hanya pengetahuan saja, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Sudah? Cukup ya. Taib. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.